Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran pendidikan Al-Quran Hadis kelas 8. Pada video yang lalu kita sudah belajar tentang tajwid. Maka untuk hari ini kita akan belajar mengenai ikhlas dalam beribadah, yang masih dalam lanjutan bab yang kedua ini tentang Quran surat Al-Bayyinah. Nah, jadi surat Al-Bayyinah itu akan membahas tentang bagaimana toh kita itu diperintahkan untuk ikhlas dalam beribadah. Pernahkah kalian mendengar orang mengatakan kalau beribadah itu yang ikhlas? Nah, sebenarnya ibadah yang ikhlas itu seperti apa toh? Nah, sebelum kita membahas bagaimana ikhlas dalam beribadah itu, kita tahu dulu makna dari ikhlas dan ibadah itu sendiri. Yang pertama kita cari tahu tentang ikhlas dulu. Ikhlas secara bahasa artinya bersih, suci, murni dari campuran apapun. Sementara menurut istilah, yakni membersihkan hati supaya menuju kepada Allah semata-mata. Dengan kata lain, beribadah hati tidak boleh menuju kepada selain Allah. Nah, kalau ibadah adalah merendahkan diri atau tunduk. Tunduk kepada siapa? Ya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara istilahnya adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi kalau secara istilahnya ini akan lebih luas. Ibadah itu tidak hanya mencakup gerakan-gerakan ritual, melainkan apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari istilah ini maka muncul yang namanya istilah ibadah mahdhah, juga ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang berupa baik ucapan maupun perbuatan yang tata caranya telah diatur melalui wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan saja sholat. Nah, di sini itu semua tata cara sholat sudah diatur melalui wahyu Allah, baik melalui Al-Quran maupun yang dijelaskan melalui hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan ibadah ghairu mahdhah? Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang mencakup perkataan atau perbuatan tersebut pada asalnya bukanlah ibadah. Jadi perkataan atau perbuatan ini pada asalnya bukan ibadah, melainkan sesuatu yang biasa. Akan tetapi berubah status menjadi ibadah karena melihat dan menimbang niat pelakunya. Nah, misalkan saja makan. Makan itu asalnya bukan sebuah ibadah karena tata caranya tidak diatur dalam Al-Quran, melainkan apabila niat dari kita makan ini untuk sesuatu yang baik, entah itu untuk kesehatan, agar dapat belajar dengan baik, agar dapat beribadah dengan fokus, dan diawali dengan basmalah, maka makan ini akan menjadi sebuah amal ibadah. Jadi setiap apapun kegiatan kita, selama kita niatkan untuk kebaikan dan mengharap dari ridha Allah, maka akan menjadi sebuah ibadah. Jadi kesimpulannya, ikhlas dalam beribadah adalah memurnikan niatan untuk setiap perbuatan baik kita, baik itu ucapan ataupun perbuatan, semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini yang kita memurnikan niatan ini tidak hanya sekedar untuk waktu sholat, waktu berzikir, waktu membaca Quran, tidak, melainkan di setiap perbuatan baik kita. Kalau kita mengharap ridha Allah, insya Allah kita sudah termasuk ikhlas dalam beribadah. Jadi seseorang yang melaksanakan sholat atau melaksanakan bersedekah ataupun yang lain yang kira-kiranya itu baik dan hanya mengharapkan ridha dari Allah, bukan hanya mengharapkan sanjungan dari manusia, maka insya Allah sudah dikatakan ikhlas. Terus bagaimana cara kita agar dapat ikhlas beribadah? Nah,
Berikut adalah kiat-kiat ikhlas dalam beribadah. Yang pertama, kita harus ingat bahwa kita itu hanyalah makhluk. Kita itu ada yang menciptakan, dan tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, ridho Allah itu segalanya. Memang ridho manusia itu baik, misalkan kita membuat orang tua senang. Ketika orang tua senang dan Allah senang, maka semuanya akan baik. Tapi kalau kita melaksanakan suatu perbuatan yang kiranya mengundang Allah tidak ridho, maka sebaiknya ditinggalkan. Yang ketiga, manusia itu bakal meninggalkan dunia. Kita harus ingat bahwa di dunia ini kita hanya sebuah, ibaratnya kalau dalam bahasa Jawa mampir ngombe, kita hanya sebentar di dunia. Dan nanti kita menuju ke akhirat yang lebih kekal. Sehingga jangan sia-siakan apa yang sudah diberikan Allah di dunia ini, terutama waktu. Kemudian yang keempat, di alam kubur kita hanya sendirian. Ini yang perlu diingat dan perlu dicatat, bahwa di alam kubur nanti kita tidak ada temannya. Nah, yang akan menjadi teman kita adalah amal ibadah kita. Kalau sampai kita tidak ikhlas beribadah, maka bisa jadi amal ibadah kita yang tertolak. Nah, gitu. Yang kelima, sembunyikan amal baik kalian. Kalau kita mempunyai amal baik, misalnya bersedekah, melaksanakan puasa, tidak perlu diumbar, oh saya puasa, oh saya sudah bersedekah. Tidak perlu, cukup sembunyikan. Misalkan ada tentang golden habits yang harus dicatat, itu bukan semata-mata untuk riya, melainkan memang untuk mengkoordinir atau mengkontrol agar kalian itu selalu ingat bahwa kita itu harus beribadah. Kemudian yang keenam, perbanyaklah berdoa agar Allah menjaga keikhlasan hati kita. Ya, ini yang sangat penting, karena hati kita kadang berbolak-balik, kadang takwa, kadang malas, sehingga kita diminta untuk berdoa agar Allah menjaga keikhlasan hati kita, agar kita istiqomah dalam beribadah. Dan yang terakhir, teruslah berlatih untuk ikhlas dalam beribadah, karena setan tidak pernah lengah untuk menggoda. Setan tidak pernah ridho untuk manusia itu ikhlas dalam beribadah. Gimana caranya setan itu menjerumuskan manusia? Makanya kita harus terus berlatih untuk ikhlas dalam beribadah. Jadi itu untuk video kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar video kita ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.